Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Salsadira Putri, NIM 1910703006067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengorganisasian pesan bisnis, mulai dari manfaat dari pengorganisasian pesan bisnis sampai ke cara-cara pengorganisasian pesan bisnis. Oke, jadi gini teman-teman, suatu pesan bisnis itu perlu diorganisasikan dengan baik. Kenapa demikian? Karena supaya nantinya penerima itu mudah memahami isi pesan yang kita sampaikan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang menyebabkan pesan bisnis itu menjadi tidak baik. Yang pertama, bagian awal atau paragraf pembukanya itu terlalu bertele-tele. Hal ini mengakibatkan inti pesannya menjadi lebih singkat daripada paragraf pembukanya yang terlalu panjang tadi. Kemudian yang kedua, banyak mengandung hal-hal yang tidak logis dan tidak relevan. Semakin banyak hal-hal yang tidak logis kita masukkan, maka semakin panjang pula atau semakin lama pula waktu yang kita perlukan untuk menyampaikan inti pesan, yang mana pada akhirnya akan mengaburkan inti pesan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, informasi penting terlupakan. Jadi, semakin banyak kalimat-kalimat pendukung, kalimat-kalimat yang tidak logis yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan, maka penerima itu akan kesulitan menentukan sebenarnya isi pesannya itu apa sih, sebenarnya inti pesannya itu apa sih, karena penerima itu fokusnya akan teralihkan ke kalimat-kalimat pendukung yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang terakhir, pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis dan tidak disusun secara kronologis. Hal ini nanti akan mengakibatkan penerima sulit untuk menentukan kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, supaya penerima itu mudah memahami isi pesan yang kita sampaikan, maka pesan bisnis itu perlu diorganisasikan dengan baik. Ada beberapa manfaat pengorganisasian pesan bisnis. Menurut Buff dan Thiel, ada 4 manfaat pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama yaitu membantu audiens memahami pesan. Kemudian yang kedua, membantu audiens menerima pesan. Kemudian yang ketiga, menghemat waktu audiens. Dan yang terakhir, menyederhanakan tugas komunikasi. Lalu bagaimana sih caranya kita mengorganisasikan pesan bisnis dengan baik? Nah, di sini ada 3 langkah yang bisa kita tempuh dalam pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama yaitu menetapkan ide atau gagasan pokok. Dalam langkah pertama ini kita harus menentukan nih, ide dari pesan yang akan kita sampaikan itu apa. Kenapa demikian? Supaya nantinya kita itu tidak bertele-tele, tidak kemana-mana saat kita menyampaikan pesan tersebut, karena kita sudah tahu batasannya. Kemudian yang kedua, mengelompokkan ide atau gagasan pokok. Setelah kita mengetahui atau setelah kita menetapkan ide pokok dari pesan kita harus mengelompokkan ide atau gagasan pokok tersebut. Nah, dalam langkah ini kita harus menyusun kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk mendukung ide pokok tersebut, kemudian dikelompokkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan pola atau pendekatan urutan gagasan. Jadi, tidak hanya dalam menyusun paragraf saja yang perlu pola urutan. Dalam penyampaian pesan kita juga perlu pola urutan supaya tidak kebalik-balik. Ada 2 pola. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Dalam pola ini, ide pokok itu berada di awal dan kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung. Selanjutnya ada pula pendekatan induktif. Nah, untuk pendekatan induktif ini kebalikan dari pendekatan deduktif. Dalam pendekatan induktif ini, ide pokok itu berada di akhir dan kita mengawalinya itu dengan kalimat-kalimat pendukung. Selanjutnya mengenai bentuk organisasi pesan bisnis. Nah, berdasarkan reaksi dari audiens, ada 4 bentuk organisasi pesan bisnis. Yang pertama ada direct request, kemudian ada pesan rutin, ada good news atau goodwill, ada bad news, dan ada juga pesan persuasif. Untuk yang pertama yaitu direct request, itu merupakan pesan yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Contohnya nih, kita mengirimkan pesan penawaran kepada audiens yang memiliki ketertarikan terhadap produk tertentu. Pesan direct request ini biasanya menggunakan pendekatan langsung. Kemudian yang kedua ada pesan rutin. Pesan rutin ini merupakan pesan yang disampaikan secara rutin. Ada pula good news atau goodwill. Ini merupakan pesan berita yang menimbulkan reaksi positif penerima. Contohnya nih, pesan yang berisi ucapan selamat ataupun pesan yang berisi penawaran. Untuk pesan
Good news atau goodwill ini juga menggunakan pendekatan langsung sama seperti direct request tadi. Nah, untuk yang ketiga ada bad news. Bad news ini merupakan kebalikan dari good news, yang mana bad news merupakan pesan berita yang isinya itu tidak menyenangkan. Contohnya pesan yang berisi penolakan. Untuk pesan bad news ini menggunakan pendekatan tidak langsung. Untuk yang terakhir yaitu ada pesan persuasif. Pesan persuasif ini merupakan pesan yang bertujuan untuk membujuk penerima. Nah, biasanya penerima itu tidak tertarik dengan pesan tersebut. Jadi dalam menyampaikan pesan persuasif ini menggunakan pendekatan tidak langsung. Oke, jadi dari materi yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengorganisasian pesan bisnis itu sangat penting. Dan pesan bisnis yang diorganisasikan dengan baik itu akan membuat penerima mudah memahami isi pesan yang disampaikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.